Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagian kelima ini kita akan membahas tentang menghitung dosis pupuk untuk penelitian. Pupuk merupakan suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara untuk pertumbuhan dan produksi tanaman. Unsur hara yang diperlukan baik makro maupun mikro. Pupuk dapat diberikan melalui tanah, daun, atau injeksi ke batang tanaman. Jenis pupuk padat biasa diberikan melalui tanah dan pupuk cair biasa diberikan melalui tanaman. Untuk menghitung dosis pupuk di lapangan dan di rumah kaca harus memperhitungkan jenis pupuk yang akan digunakan. Kesalahan dalam menghitung dosis pupuk akan merubah perlakuan yang sudah ditentukan, menurunkan tingkat ketelitian, dan selanjutnya berakibat terhadap hasil dan kesimpulan penelitian. Baiklah, untuk yang pertama kita akan melakukan penghitungan dosis pupuk untuk penelitian di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, untuk suatu penelitian menggunakan pupuk, maka pertama sekali kita tetapkan rancangan percobaan dan perlakuan yang mau kita buat, kemudian ditentukan dosisnya. Sebagai contoh, kita ambil suatu penelitian menggunakan rancangan acak kelompok lengkap. Perlakuan terdiri dari 12 dan 3 ulangan. Perlakuan pupuk yang digunakan yaitu urea yang disimbolkan dengan N sebanyak 90 kg N per hektar. SP36 yang disimbolkan dengan P terdiri dari 4 tahap perlakuan. P0 sama dengan 0 kg P2O5 atau tanpa perlakuan P2O5. P1 25 kg P2O5, P2 50 kg P2O5, P3 100 kg P2O5. Kemudian pupuk KCl yang disimbolkan dengan K terdiri dari 2 taraf perlakuan. K1 sama dengan 50 kg K2O, K2 100 kg K2O. Kemudian perlakuan jerami 5 ton per hektar. Maka dari taraf perlakuan tersebut kita tentukan jumlah perlakuan menjadi 12, yaitu yang pertama 1 NP0 K1, 2 NP0 K2, 3 NP0J, 4 NP1 K1, 5 NP1 K2, 6 NP1J, 7 NP2 K1, 8 NP2 K2, 9 NP2J, 10 NP3K1, 11 NP3K2, 12 NP3J. Dari kombinasi perlakuan yang sudah kita buat sebanyak 12 kombinasi, maka kita lihat apabila kombinasi ada kalium, maka jerami padi tak ada. Kalau ada jerami padi atau disimbolkan dengan J, maka kalium tak ada. Karena kita ketahui bahwasanya jerami itu mengandung kalium. Jadi kalau sudah dipakai pupuk kalium, tidak perlu ditambahkan lagi jerami, atau kalau sudah ada jerami tidak perlu ditambahkan pupuk kalium. Pada penelitian ini diketahui bahwa yang A, semua perlakuan diberi pupuk N atau urea
diberikan sebanyak 3 kali, yaitu 1 hari sebelum tanam, kemudian pemberian yang kedua 21 hari setelah tanam, kemudian pemberian yang ketiga 40 hari setelah tanam. Kemudian diketahui yang B, pupuk K atau pupuk KCl yang mengandung kalium diberikan 2 kali. Pemberian pertama 21 hari setelah tanam dan pemberian kedua 40 hari setelah tanam. Kemudian bagian C yang diketahui juga ukuran plot penelitian 4 kali 5 meter. Berarti luasnya 20 meter bujur sangkar. Kemudian yang diketahui lagi D, jarak tanam 20 kali 25 cm. Dari keterangan yang diketahui di atas, maka kita bisa tentukan berapa. Yang pertama, berapa dosis pupuk urea yang diberikan setiap kali pemberian, yaitu sudah diketahui 3 kali pemberian. Pemberian pertama 30%, pemberian kedua 30%, pemberian ketiga 40%. Maka kita tentukan berapa kantong pupuk urea yang dibutuhkan pada penelitian ini. Kemudian yang bagian B, berapa dosis pupuk KCl yang diberikan setiap kali pemberian? Sebanyak 2 kali. Dan berapa kantong pupuk KCl yang dibutuhkan pada penelitian ini? Kemudian bagian C, berapa dosis pupuk P yang diberikan pada masing-masing plot penelitian dan berapa kantong pupuk P yang dibutuhkan pada penelitian ini? D, berapa dosis jerami per plot yang harus diberikan dan berapa kantong jerami yang dibutuhkan pada penelitian ini. Berikutnya kita akan menghitung atau menentukan ya dosis-dosis yang dipertanyakan di atas. Yang pertama, kita menghitung mengenai pupuk urea atau pupuk yang mengandung N, di mana jumlah pupuk urea yang dibutuhkan untuk dosis 90 kg N per hektar. Nah, kita ketahui bahwasanya pupuk urea itu mengandung 45% N. Maka pupuk urea per hektar sama dengan 100 per 45 kali 90 kg N, sama dengan 200 kg urea per hektar. Jadi jumlah pupuk urea per plot penelitian, ya, kita ketahui bahwasanya luas plot itu 20, maka dibagi 10.000 yang berasal dari 1 hektar itu luasnya 10.000 meter bujur sangkar dikali 200 kg urea sama dengan 0,4 kg atau setara dengan 400 gram per plot. Kemudian dosis pupuk urea pada pemberian pertama yang sebanyak 30%, maka 30 per 100 kali 400 gram urea sama dengan 120 gram urea. Dosis pupuk urea pemberian kedua ya 30% juga, berarti 30 per 100 dikali 400 gram sama dengan 120 gram urea. Untuk dosis pupuk urea pemberian ketiga sebanyak 40%, maka 40 per 100 dikali 400 gram sama dengan 160 gram urea. Kemudian bagian yang kita tentukan adalah pupuk SP36, yaitu disimbolkan dengan P, di mana mengandung 36% P2O5.
Untuk takaran 25 kg P2O5 sama dengan 100 per 36 kali 25 kg SP36 sama dengan 69,44 kg SP36. Maka dosis SP36 per plot ya, jadi 69,44 kg SP36 itu per hektar. Untuk plot 20 dengan luas 20 meter bujur sangkar, maka diperoleh 20 per 10.000 dikali 6,44 kg SP36 sama dengan 12,88 gram SP36. Untuk takaran 50 kg P2O5 sama seperti di atas, 100 per 36 dikali 50 kg SP36 sama dengan 138,88 kg SP36 per hektar. Maka dosis SP36 yang diberikan per plot sama dengan 20 per 10.000 kali 138,88 kg SP6 atau setara dengan 277,8 gram SP36. Untuk takaran 100 kg P2O5 maka diperoleh 100 per 36 dikali 100 kg SP36 sama dengan 277,77 kg SP36 per hektar. Maka dosis urea per plot untuk takaran 100 kg tadi maka 20 per 10.000 dikali 277,77 kg sama dengan 555,5 gram SP36 per plot penelitian. Kemudian kita tentukan pupuk KCl yang mengandung K2O 60%. Untuk takaran 100 kg K2O maka diperoleh 100 per 60 kali 100 kg KCl sama dengan 166,66 kg KCl per hektar. Maka dosis KCl per plot penelitian menjadi 20 per 10.000 kali 166,66 kg setara dengan 333,32 gram KCl per plot penelitian. Dosis KCl pada pemberian pertama karena karena pupuk KCl ini diberikan 2 kali ya, maka pemberian pertama dengan pemberian kedua sama persentasenya yaitu 50%, menjadi 50 per 100 kali 333,32 gram KCl sama dengan 166,66 gram KCl pada pemberian pertama. Maka dosis pemberian kedua sama karena persentasenya sama. Kemudian berikutnya kita menentukan dosis jerami per plot. Dosis jerami per hektar 5 ton per hektar atau setara dengan 5.000 kg per hektar. Maka dosis jerami per plot sama dengan 20 per 10.000 kali 5.000 kg jerami sama dengan 10 kg per plot penelitian. Kemudian berikutnya isilah tabel berapa jumlah kantong masing-masing pupuk berdasarkan jumlah perlakuan dan ulangan. Kemudian kepada para mahasiswa tolong diisi tabel berikut
dengan sebagai contoh sampai nomor 4. Nomor 5 sampai 12 tolong diisi sesuai dengan arahan yang sudah dijelaskan di atas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.